angkat bareng-bareng Hajar Aswad itu, dan saya letakkan lagi. Selesai, nggak jadi perang. Ini fatonah. Fatonahnya bukan di sini sebetulnya. Fatonah. Karena kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kecerdasan spiritual. Dan kenapa seseorang bisa punya kayak begini? Karena salah satunya dia jelas tujuannya apa yang akan dia lakukan. Dan Rasulullah SAW di antara tujuan beliau berdakwah disebutkan di dalam surah At-Taubah itu beberapa ayat terakhir sebelum akhir dari surah At-Taubah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat beban penderitaan kalian olehnya, tapi dia amat obsesif. Dia amat sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya itu. Dan dia itu sangat berbelas kasih kepada sesama orang beriman. Apalagi ketika disebutkan innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah having a purpose di dalam dakwah yang dia lakukan adalah menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah kemudian muncul kecerdasan-kecerdasan di dalam berinteraksi. Dimusuhi tapi justru tidak balik memusuhi. Diusir malah justru beliau mengamini dan mendoakan kebaikan. Masya Allah, ini kalau orang yang bukan punya kecerdasan spiritual, dia tidak bisa. Makanya nanti kaitannya purpose ini dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Maka hari ini pertanyaannya, mohon maaf, sudahkah kita mengenali tujuan hidup kita, Bapak Ibu? Karena tujuan hidup kita jelas. Yang pertama adalah sebagai ibadallah, sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua sebagai khilafatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan yang ketiga adalah fungsinya dakwah. Dakwah. Kalau hari ini kita hidup nggak mau berdakwah, maka kita pasti didakwahi. Pilihannya begitu. Kalau kita nggak mau berdakwah, pasti didakwahi. Dan didakwahi itu dua, bainal haq au batil. Apakah kita didakwahi yang hak atau justru dengan kebatilan? Hari ini lagi ramai, Masya Allah ya. Sebagian saudara-saudara kita sudah kumpul di tidak jauh dari tempat kita. Untuk apa? Menyuarakan yang hak. Ya kita berdoa, semoga semuanya baik. Yang menyampaikan baik, yang menerima baik, dan negeri ini jadi baik. Karena kalau negeri ini ternyata tidak ada yang berupaya untuk menegur agar kemudian menjadi baik, maka ini masalah ibaratnya kalau hari ini kita sakit didiamkan, tapi ternyata tidak berupaya mencari upaya pencegahan atau penyembuhannya, maka kita sedang mati pelan-pelan. Jangan sampai kita meninggalkan negeri ini mati pelan-pelan kepada generasi di belakang kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita punya purpose di dalam hidup kita? Karena kalau hari ini kita sudah punya purpose, bagaimana kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu huruf U. Nah, huruf U-nya ini apa? Bagaimana seseorang itu punya yang namanya understanding, pemahaman. Pemahaman dari mana kita, sedang kemana kita, dan akan pulang kemana. Nah, jawabannya balik lagi. Kita semua minallah, melakukan sesuatu lillah dan akan kembali ilallah. Jawabannya kan sana. Maka orang yang dia sudah sampai di level ini, maka dia akan fahami inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka orang yang punya kecerdasan spiritual, dia akan lihat yang dia lakukan hari ini adalah memenuhi purpose-nya sebagai hamba Allah.
Allah dengan apa? Beribadah kepada Allah. Maka ibadahnya bukan hanya ritual, tapi juga ibadahnya di dalam level muamalah. Bekerja jadi ibadah, berkeluarga jadi ibadah, bermasyarakat jadi ibadah, dan seterusnya. Apapun yang dilakukan niatnya karena ingin ibadah. Huruf R-nya adalah responsibility. Jadi purpose, understanding, we have next responsibility. Apa itu responsibility? Response plus ability, kemampuan untuk merespon. Hari ini kalau kita bicara tentang ibadah, maka yang kita dahulukan adalah ibda binafsik wa ghairuka faniyah. Mulai dari diri kita, baru kita seru kepada yang lain. Kita nggak bisa nuntut orang lain berubah, sementara kita harusnya berubah dari diri kita sendiri. Seorang leader, seorang pekerja, seorang staf, seorang manajer dianggap sebagai pekerja yang berkualitas, yang memiliki profesionalitas ketika dia bisa menyelesaikan apa yang berada di dalam kontrol dirinya. Karena bicara kontrol diri, ada orang yang kontrol diri eksternalnya lebih kuat daripada kontrol diri internalnya. Dan orang kalau sudah punya kontrol diri ataupun kendali diri eksternal lebih kuat, muncul penyakit-penyakit di dalam aktivitas pekerjaannya. Apa itu? BEJ. Apa B-nya? Blaming, mudah nyalahin orang. E-nya excuse, suka nyari-nyari alasan kalau dia tidak perform di dalam pekerjaannya. J-nya justify, menganggap pembiasaan kalau misalkan ternyata terjadi kegagalan. Tapi kalau orang-orang yang dia punya kendali diri, kontrol diri internalnya lebih kuat, responsibility adalah satu di antara tiga hal yang dia miliki. O-nya adalah ownership, kepemilikan. Dia yakini bahwa Telkom ini akan bagus bukan karena semata-mata manajemen, tapi ada tanggung jawab saya. Saya juga berperan terhadap kapal besar yang bernama Telkom ini. Yang kedua, accountability. Dia punya akuntabilitas, bisa diandalkan. Kalau ada masalah, maka dia tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi dia akan melihat kontribusi kesalahannya di mana, perbaikannya seperti apa, dan kemudian mendorong perbaikannya kayak gimana. Itu namanya accountability. Dan F-nya adalah responsibility. Dia bertanggung jawab. Hari ini kalau kemudian gaji dipotong, tapi kemudian kerja kita kemudian bilang kalau gaji dipotong harusnya kerja saya juga dipotong, itu bukan responsible. Hari ini bukan tidak mungkin Allah sudah mengasih banyak nikmat kepada kita. Kita merasakan bagaimana episode normal kemarin membahagiakan buat kita. Sekarang lagi diuji untuk naik kelas. Allah pengen lihat responsibility kita. Kalau respons kita positif, maka insya Allah hasilnya akan positif. Tapi responnya negatif, maka hasilnya akan cenderung kepada negatif. Dan yang terakhir adalah huruf E. E-nya adalah evaluation. Orang yang dia punya kecerdasan spiritual, ini yang kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah yang ketika dia mudah mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya. Ramadan udah selesai nih, sekarang udah masuk bulan Zulqa'dah bahkan. Kira-kira ketika berada di antara sebagai bulan-bulan haram, apa yang sudah kita persiapkan? Yang mau berangkat haji besok kita di negeri kita sementara ini tidak memberangkatkan. Maka artinya bukan tidak mungkin wa 'amila lima ba'dal maut. Beramal sibuk sebelum kematiannya itu menjemputnya, dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Dia nggak jadi berangkat haji, maka dia akan berikan kurban terbaiknya pada rangkaian hari raya Idul Adha. Maka ini yang kita maksudkan. Orang cerdas dia tidak melihat sebatas yang terlihat, tapi dia melihat di balik dinding pemahaman. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita bagian di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kemampuan bekerja tadi ya, dengan kecerdasan spiritual sehingga menjadi insan-insan Telkom yang fatona. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.